Paket. Waduh. Jatuh. Kita mega unboxing lagi, guys. Tapi sebelumnya mie instan dulu. Betty. Ya, kita makan guys. Gila. Nggak salah gue pakai baju ini. Ini brand lokal ya, by the way guys ya. Kalau kalian yang suka tanyain gue pakai baju yang aneh-aneh gitu ya, pinjem 100 gitu-gitu ya, itu dari alumni. Oke. Mega unboxing. Yo, what is up guys, and welcome back to Best in the YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kita bakal mega unboxing lagi. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paket yang bakal kita unboxing di video kali ini. Jadi siapin aja snack, siapin teh, siapin mie instan ya. Jadi kita enjoy bareng-bareng, kita unboxing gadget-gadget yang ada di depan gue sekarang. Gadget-gadget yang keren, yang seru, yang bermanfaat. Ada yang kalian request, ada yang gue beli, ada yang dikirimin juga. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai mega unboxingnya, buat kalian yang pengen beli gadget ya, mau dari HP, laptop, sampai aksesoris TWS, powerbank, langsung aja dicekin di Blibli. Karena beli gadget di Blibli itu nggak pakai worry, karena barangnya udah pasti ori. Plus pembayarannya juga macem-macem ya, kalian bisa bayar pakai cash pastinya ya. Bisa ada cicilan juga, sampai 0% bunganya ya. Dan juga kalian kalau pengen pay later itu juga ada. Dan banyak banget service-service yang Blibli yang menurut gue menarik. Salah satunya, kalau kalian pengen cepet, ada 2 jam sampai ya. Jadi kalau kalian beli gadget dan keburu-buru, mungkin butuh power bank buat liburan atau butuh aksesoris lain, bisa langsung dicekin di Blibli dulu. Nanti linknya gue taruh langsung paling pertama di bawah. Let's go. Oke, yang pertama requestan Nata holder MagSafe, sama ada action figurnya Luffy. Jujur gue random banget sih ini sebenarnya guys. Oke, kita buka yang si Luffy dulu aja karena kotaknya udah cukup mengenaskan ya. Nah, jadi gue tuh sebenarnya lagi suka koleksi-koleksi aja sih. Dan jujur gue tuh nonton One Piece tuh cuma dikit banget episodenya. Coba kalau kalian boleh kasih gue rangkuman soal One Piece, boleh dong ya, di TLDR ya. Dan ini sih tujuannya nanti memang bakal dipakai buat tes-tes kamera aja. Karena gue lihat agak lucu ya. Oke, jadi dia ditaruh di tengah cuy. Tapi Luffy-nya kuning banget ya. Kayak lagi sakit kuning. Ya, lumayan lah ya tetap ya buat jadi hiasan di studio. Ini gue taruh di samping aja. Pak Luffy temenin kita mega unboxing. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang gue cari-cari dari kemarin ya. Jadi ini tuh sebuah holder, tapi dia ujungnya pakai MagSafe, magnet ya, magnet tapi bentuknya yang buletan kayak MagSafe. Dan ini yang seru sebenarnya kan. Jadi ini tuh cocoknya buat kalau kalian tuh sekarang kan head unit mobil itu kan rata-rata bentuknya yang kayak layar memanjang gitu ya. Fungsinya biar bisa ditempel di layar tersebut. Nah, ini tuh dia sistemnya dipakainya kayak gini. Ya, pakai yang modelan ball head begini ya. Terus dikencengin aja. Nah, terus nanti ini tuh ditempel di belakang si layarnya. Oh, dapat apa lagi nih? Oh, dapat kayak tempelan magnetnya gitu ya. Oh, buat gantiin lemnya maybe. Nah, jadi dia bisa di-adjust nanti setelah ditempel di belakang si head unit atau LCD-nya, ya itu bisa buat taruh HP gitu. Ini misalnya HP iPhone ya yang ada MagSafe-nya. Nah, jadi dia langsung bisa tuh. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia ada adjustment juga lehernya nih, jadi bisa angle-nya bisa diatur. Plus yang ini juga bisa digeser-geser nih. Jadi kalau layarnya gede, kalian bisa diputer. Dan ini juga bisa dinaikin nih. Bisa diputer sesuai angle kebutuhannya. Lumayan nice sih, build quality-nya oke. Metal ya. Dan ya ini magnetnya juga cukup kuat nih. Jadi highly recommend kalau kalian di mobil pakai MagSafe ya. Kalau kalian pakai iPhone atau kalau kalian pakai Android pun juga ini kalian dapat magnet ya buat ditempel ke casing kalian. Jadi nanti dia juga bisa langsung nempel nih ke sini. Tuh kuatnya nempelnya nih. Waduh, keras coy. Oke, nah gitu. Ya, jadi tinggal ditempel aja di case kalian. Tuh, langsung nempel. Oke, card holdernya di 130 ribuan. Si Luffy-nya ini di 150 ribuan. Murmer. Oke, yang kedua. Tadi Sidik request yang fragile. Nah, stick ada box.
Bisa tebak? Nah, betul sekali. Isinya adalah mouse. Jreng jreng. Jadi kemarin kan pas kita habis bikin video yang setup Lenovo Legion Go, itu kan gue pakai mouse-nya Logitech yang masih pakai micro USB. Dan dari sanalah pada komen-komen tuh banyak rekomenin mouse A, mouse B, mouse C, dan gue ketemu sama mouse ini. Vortex Series ini brand lokal ya yang produksi peripheral mulai dari mouse, keyboard. Gue sendiri dulu pas awal-awal mulai hobi keyboard tuh mainnya pakai Vortex Series juga itu. Itu keyboard semua pemula kayaknya ya. Ini mouse dengan bahan magnesium. Kalian bisa lihat desainnya keren banget, bolong-bolong, dan gue penasaran ya. Nah ini kalau kalian lihat specs-nya ya, menarik nih. 8 kHz untuk sensor latency-nya, terus lightweight design ya, sampai 26.000 dpi adjustment, tri-mode connection, jadi tri-mode itu bisa wireless 2,4 GHz, Bluetooth sama kabel, dan pakainya namanya bahannya magnesium alloy. Rechargeable battery, sensornya, sama ada software-nya juga ternyata ya. Kita bakal coba testing nanti. Wih, kecil cuy. Buset dah. Enteng sekali. Ini berapa gram loh? Product weight 45 gram. Hah? Nggak salah nih. Oh, oke. 46 gram. Nih. 46-47 gram. Dan agak kecil sih ukurannya ya ternyata ya. Gue tuh pakai yang G Pro Superlight. Mouse-nya nggak ada di sini, ada di rumah. Nanti mungkin kita kasih ukurannya aja side by side ya. Dan ya, magnesium mouse. Jadi pakai bahan magnesium. Oh iya sih, keras sih ini, gila. Ditekan. Kalau plastik sih ditekan sih ini selesai pertandingan nih. Oh ya, sisanya aksesoris ya. Dapat kabel, dan di sini ada si dongle 2,4 GHz-nya. Jadi dongle-nya sayangnya nggak bisa disimpan di dalam si mouse-nya ya. Jadi harus di luar, dan ada ini juga nih. USB Type-C untuk charging sama adapter ke USB Type-A female. Gue nggak sempat lihat reviewnya, gue cuma sempat lihat review kalau si Ino X2 ini nih mouse yang paling value for money buat harganya, yang X2 biasa. Dan itu lumayan goib di pasaran ya kemarin waktu gue cek. Dan waktu gue lihat ada yang magnesium ini, akhirnya gue cobain, harganya di sekitar 1 jutaan lebih. Ya, jadi agak mahal memang, tapi mari kita coba. Dan kalau kalian udah pernah coba, boleh juga dikomenin di bawah. Oke? Yang ketiga, ini dari More. More ini tuh salah satu brand lokal juga bisa dibilang ya. Nah, ada yang baru nih dari si More ini. Yuk kita lihat. Tadam! Ini dari Adam Elements. Namanya Adam Elements Mac 3. By the way, thank you juga More yang udah ngirimin si Adam Elements Mac 3 ini. Ya, ini adalah 3-in-1 charger, wireless charging, bisa Apple Watch, dan bisa AirPods sekaligus. Jadi dia juga bisa dilipat jadi satu tuh. Ukurannya juga sangat-sangat kecil. Kan ini kecil banget nih. Buset dah, ini kecil banget cuy. Wow. Wow, look at that. Jadi nanti kayak gini guys. Sama kayak tadi si holder mobil, ini juga pakai MagSafe. Jadi kalau kalian colok ya, ini sayangnya dia nggak dapat colokan ya kayaknya ya. Oh, ini dapat kabel doang. Kabelnya USB-C ke Type-C. Direkomendasikan inputnya itu di 12 volt 3 ampere atau sekitar 36 watt. Ya, ada tulisannya tuh ya. Karena total chargingnya tuh ya, kayak si wireless chargernya 15 watt iPhone. Kemudian AirPods chargernya itu 3 watt. Dan Apple Watch charger juga di 3 watt. Oh, ini Apple Watch-nya di sini. Nah, jadi kalau kalian pakai, udah dicolok ya, tinggal tempel. Tuh, ngecas ya, MagSafe ya. Ini Apple Watch-nya ditaruh di belakang bisa. Tuh ngecas juga ya. Nah, oke, tinggal AirPods Pro diselipin di bawah. Tuh ya, dalam lampu merah ya. Menunjukkan kalau ini sedang ngecas. Dan as simple as that gitu ya. Kalau kalian copot ya ini semua bisa dilipat. Kecil banget, simple banget. Bisa ngecas 3 device sekaligus, dan ini semua metal juga. Super duper solid. Nah, ini bawahnya ada karetnya ya, biar tadi gak gampang goyang-goyang. Oke, Adam Elements Mac 3 ini harganya jeng 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 jeng, drum roll please, 1,799 juta rupiah. Wow. Tapi memang barangnya premium sih, harus gua akuin. Dan ya ini simple banget. Tapi ya inget ya, mesti bawa chargerannya juga sendiri gitu, minimal 30 watt untuk si 3-in-1 charger ini.
Lanjut, dua yang gede pilihan. Saya juga menantikan yang ini. Tapi nanti dulu kita buka yang ini dulu. Jajanan dari Blibli buat Best Indo Cars. Jadi ini adalah sebuah mounting untuk mobil tapi yang heavy duty. Kenapa ada ini? Karena kita pengen taruh kamera ya di body buat bikin namanya rolling shot. Nah, nanti mungkin gua akan coba kasih sedikit-sedikit kali ya. Ini dari Ulanzi, kodenya SC02 ya, bentuknya kayak gini ya, kamera suction cup mount. Nah, di belakang ada petunjuknya, cara penggunaannya ya, ada 1, 2, 3, 4. Wah, ini heavy duty banget sih. Sebenarnya kita tuh punya beberapa mounting, kita pernah share juga di Instagram Reels dan TikToknya Best Indotech ya, buat kita taruh, buat dapat angle-angle kamera yang unik ya, biasanya bisa ditempel di sunroof misalnya, atau kita tempel di kaca mobil. Nah, ini itu fungsinya buat ditempel di luar mobil posisinya gitu ya, biar kuat gitu. Wow. Wah. Gila. Metal semua nih. Nah, ini tadi ya step by stepnya kalau kita lihat tuh ininya ditaruh di sini. Jadi ininya dulu nih yang penting nih, si suction cup-nya ini nih. Nah, dia tuh sistemnya pakai sedot udara, guys. Nah, sedot udaranya di sini. Jadi dipencet gitu ya. Nanti dia akan semakin ngunci gitu. Bisa nggak sih? Coba deh, kita coba ya. Tuh, dia makin nyedot ya. Nah kan, tuh, wah mantap sekali. Ya, ini bakalan aman istilahnya kalau kita tempel di bodi mobil kayak gitu kan. Jadi dia lebih kunci. Dan si mountingnya ya ini tinggal kayak dijepit aja nih. Nah, di atasnya ditaruhin kamera. Kita bisa bikin shot-shot yang keren lah, yang lagi on the way gitu misalnya ya. Nah, guys. Oke, dikunci. Udah deh, kayak gini tinggal pasang. Nah, kalau udah selesai dari syuting, gimana? Ini ada tulisan open ya. Nah, ini tinggal diangkat aja nih ke atas nih. Tuh, tadi pas kita kayak gini, tadi bunyi cut gitu ya. Nah, itu dia udah terangkat, kita tinggal angkat doang nih. Nah, gitu ada gasnya keluar tuh. Waduh, sampai becap. Nah, jadi ini yang bisa dibilang ya kelasnya heavy duty lah. Jadi kalau kalian yang memang pengen ngambil shoot misalnya dari mobil atau apa yang pengen ditempel ya, ini minimalnya harus yang kayak gini biar kameranya kalian aman. Karena kan kamera tuh harganya mahal. Oke, Ulanzi Suction Mount SC02 ini harganya di Rp550.000. Yeay. Mehong, tapi semoga bermanfaat buat konten Best Indo Cars ya. Dan menghasilkan pundi-pundi lagi biar Best Indotech bisa jajan gear-gear lagi. Nah, ini nih yang gue penasaran sekali. Tada! Kita ada kamera kebalik. Kamera baru dari Insta360, namanya Insta360 X4. Ini kamera 360 derajat, action kamera. Dan ceritanya yang gue tidak bilang lucu adalah, kan kemarin kalau kalian ingat kita kan habis ngebahas Advan X-Play yang kita beli dan ada masalah kemarin kan sama unitnya kan. Dari Advan-nya minta kita untuk retur barangnya, dan dari retur tadi buat beli lagi unitnya. Tapi sayangnya waktu itu harganya naik balik normal, karena waktu gue beli kan dia sempat promo tuh jadi 8.999. Nah, singkat cerita, pas duitnya udah diretur, gue melihat jajanan baru. Gitu, mata gue agak ya gitulah guys ya. Dan ini kamera baru aja dirilis ya, baru pre-order sebelumnya, udah mulai dikirim lah istilahnya gitu. Dan gue coba nanya dan ternyata ada stok ya di Blibli, dan akhirnya gue beli pakai duit yang returannya si X-Play tadi. Dan ini sebenarnya kameranya gue mau pakai untuk kita ada Best Indotech outing tahunan. Dan outing kali ini kita mau ada kayak main ATV, kita bakal arung jeram, dan kita bakal coba kamera ini buat kita pakai ya di konten buat outingnya nanti. Dan mungkin kalian bisa lihat ya sedikit-sedikit snippet-snippetnya di sini. Dari tadi mungkin udah dimasukin juga sama editor hasil-hasil dari si Insta360 X4. Yang paling keren karena ini bisa sampai resolusi 8K. Ya 8K tapi 360 derajat. Jadi ketajamannya bisa dibilang bagus, dan ini upgrade dari versi sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen bikin video 360 derajat dengan resolusi yang cukup tajam ya, ini jadi pilihan yang oke banget dan simple banget juga ya kalau dilihat ya dari segi setupnya ya. Ada pakai tongkat tongsis aja, terus bisa ditaruh dijepit di motor, jepit di dada. Oke. Oh, not bad sih ya. Nggak terlalu gede ternyata. Dan cukup beefy.
solid juga. Nah, di depan ada layarnya yang cukup gede nih ya, yang kelihatan pantul-pantulnya. Nanti kelihatan dari sini, coba kita hidupin nih. Tuh, langsung hidup dia, udah ada baterainya. Oke. Oh, mesti pakai aplikasi buat activate. Oh, ini nih baterainya di samping. Ini kalau kalian tarik, itu dia ada 2 knop. Langsung copot. Jadi baterainya bisa digonta-ganti ya. Dan ini juga ada buat USB Type-C untuk charging. Nah, di sini ada tempat taruh SD card tuh ya. Kalau kelihatan ya, ada tulisan SD. Oke, kita dapat tas dan di sini ada kayaknya cuma ada lens guard-nya. Oke. Ya, jadi bisa dipasang juga si lens guard-nya buat melindungi si kameranya. Di sini dapat kabel. Dapat casing juga ya. Casing buat bodi belakang kayaknya nih, sama dapat lap. By the way, barusan banget nih tadi gue makan siang, gue nonton Insta360 ngeluarin kamera baru lagi juga, Insta360 Go 3S namanya. Itu yang kamera salah satu yang kita pakai juga di Best Indocars, jadi gue kayaknya pengen yang itu juga. Bokeh, belanja gear acquisition syndrome is real. Yes, jadi Insta360 X4 ini harganya di 9290 ya untuk yang base modelnya. Nambah dikit dari si Advan X-Play kemarin. Tapi lumayan daripada kita beli lagi kan, Advan X-Play-nya sekarang 9999. Lanjut. Tadam! Ini kita ada sebuah kabel. Buset, kotaknya udah jadul banget ya kayaknya ya. Ya, ini dari Momax One Link kabel 3-in-1 ya. Jadi sebelumnya gue punya satu kabel 3-in-1 dari Nomad. Kabelnya itu terbuat dari carbon fiber, tapi kabelnya hilang pas kemarin gue itu yang kehilangan barang di Jerman. Jadi akhirnya gue mencari alternatif dan ketemu sama merek Momax. Dan merek Momax ini merek yang bagus juga ya. Sekarang udah dipegang sama Unicase untuk aksesorisnya. Ini tapi produk lama sih, namanya Momax One Link. Dan ini kabel pendek. Ya, jadi kabel cuma 30 cm ya, kurang lebih kayak gini. Dan kita tuh nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba butuh micro USB ya, kita tiba-tiba butuh lightning, walaupun sekarang kita semua udah rata-rata udah USB Type-C ya. Ya, bahannya braided ya, jadi solid nih ya, agak keras sih memang, agak kaku. Dan ini ada beberapa warna juga, kalau nggak salah ada warna emas sama warna pink. Jadi kalau kalian yang mungkin pengen beliin istri biar istri nggak minjem kabel terus, ya ini bisa jadi rekomendasi. Harganya cukup terjangkau, ini di sekitar 99.000 atau 100.000 lebih sedikit lah. Oke, jadi ini dia, ada 2 dari McDodol. McDodol satu charger buat Apple Watch ya. Ini sebenarnya gue pernah bahas tapi udah lama kali ya. Jadi dia itu sebelumnya portnya itu Lightning. Jadi kalian harus pakai kabel Lightning buat nyolokin ke charger Apple Watch-nya. Nah, sekarang dia udah ada yang versi nih, ada USB Type-C-nya. Jadi kalian tinggal colokin aja, misalnya kalian ada power bank atau colokin ke charger Apple Watch-nya, ya tinggal ditaruh. Kayak gini. Ada tinggal kita taruh aja. Langsung ngecas dia. Nice. Jadi ya lumayan kepake ya. Buat travel cukup pakai ini aja, nggak usah pakai kabel-kabel Apple Watch lagi yang panjang, lebar, tinggi, dalam. Satu ini aja dan ya udah bisa ngecas Apple Watch. Dan ini ya bagus juga sih, build quality-nya oke. Ada 2 warna, ada yang hitam sama ada yang putih. Gue sih prefer yang putih aja karena kalau hitam tuh terlalu banyak hitam nggak kelihatan di tas, guys. Kedua, nah ini sebenarnya ini kesalahan gue sih, guys. Gue lupa, gue udah beli tadi yang sama si Pak Luffy ya. Nah jadi sama kayak tadi ya sebenarnya ya, pakai ball head juga. Kita tinggal masukin ke dalam sini ball head. Tuh, tapi ball headnya yang ini besi. Jadi kayak lebih sturdy gitu ya. Nah dapat magnetannya juga nih, guys. Dan ya, ini kalian bisa tempel ya, ada 3M-nya buat kalian tempel di belakang layar mobil misalnya, atau kalian tempel di mana. Dan ya ini bisa ditempel gitu ke HP-nya. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi, kuat coy, ini lebih kuat magnetnya dari yang tadi. Ini lebih nggak bakal jatuh-jatuh sih ini. Tuh. Aman, guys. Untuk charger ini 139.000, sedangkan untuk si car holdernya ini di 245.000. Mahal uga harganya, lebih mahal 100.000 dibanding yang tadi. Tapi fungsinya kurang lebih sama. Satu lagi kiriman dari brand ya, begitulah kalau syuting udah mau 1 jam. Here we go. Ada Realme dengan Buds Air 6.
Mantap kali ya Realme ya. Yang baru dengan high-res audio dan ada LHDC codec. 6 mic call noise cancellation, 40 jam untuk playbacknya, 12,4 mm, drivernya gede cuy, deep bass driver, dynamic bass boost, dan ada 50 decibel smart active noise cancellation. Nice. Oke. Ya, jadi dia pakai finish yang warna silver, tapi ini sebenarnya kayak bahan ya plastik lah, yang oke. Nah, dalamnya dong orange-nya sobat HP, tapi lebih muda dikit sih ini. Bukan sobat HP udah tua ya, maksudnya bukan gitu ya. Nah, sekarang kita keliatin si TWS-nya. Wih, menjreng banget. Nah, guys, kita coba pakai. Oke, coba kita pair ke iPhone. Langsung kedap. Oke, ada tap-tapnya di sini ya, di atasnya ya. Nah, langsung tuh Realme Buds R6 kita pairing nih paling bawah. Oke, sudah terpairing. Transparent mode, suara cewek Tiongkok. Noise cancelling. Oke. Oke, so TWS Realme itu memang menurut gue selalu ngasih value for money sih. Tapi gue nggak tahu sih jujur harganya berapa. Mungkin gue taruh aja harganya di sini karena pas video ini di shoot belum keluar harganya. Tapi memang TWS-nya Realme itu Realme Buds gitu tuh rata-rata bagus, dan tadi kualitas audionya menurut gue nampol ya. Cuma tadi aja kayak suara-suara apa sih promnya ya, transparent mode, noise cancelling mode. Kayak ada suara-suara cewek-cewek yang oriental kayak gitu. Jadi menurut gue harus lebih internasional lah ya kalau Realme pengen lebih itu kan. Atau ya mungkin dikasih kode aja kayak suara yang terdong kayak gitu. Itu lebih aman gitu. Nah, ini di bawah ada tombol reset kalau kalian mau reset si TWS-nya atau mau pairing, ada indikator juga. Ini speknya mungkin gue taruh lengkapnya aja di sini, tapi dari segi harga harusnya ini bakalan terjangkau. Realme selalu ngasih harga yang oke buat TWS-nya. Jadi kalau kalian lagi nyari TWS ya di sekitar 500.000 sampai 1 juta, cekin TWS-nya Realme karena mereka kasih value yang oke punya. Last but not least, kipas angin. Jadi anak gua yang pertama si Zio itu suka banget sama kipas angin. Dan mungkin gue pernah share di sini ada YouTube channel kipas angin guys yang subscribernya lebih banyak daripada Besindotech guys. Jadi bolehlah dibantu subscribe dulu ya, hidupin lonceng biar Besindotech bisa lebih berkembang lagi ya, lebih banyak subscribernya menuju 1 juta subscriber di 2024. Ini yang menarik sih karena kipasnya ini udah ada teknologi yang kayak bisa dibilang tuh kayak cooling gaming punya HP ya. Nah, jadi kipas ini tuh nih kalau kita pencet hidupin kan, tuh kipasnya hidup. Oke. Ya udaranya sih B aja kayak kipas pada umumnya ya. Cuma dia tuh ada ini nih, kalau kalian lihat ya, ada icon freeze-nya ya. Yang mana kalau kita hidupin nih. Nah, kita hidupin. Nah, dia di sini kan ada besi-besinya nih. Nih, kita keluarin tuh. Kalian lihat tuh. Nah, tuh lihat tuh. Ya. Nah, jadi dia itu kayak ada si dingin nih. Kayak es batu. Nah, jadi dia tuh fungsinya tuh kayak gitu, guys. Jadi kalau ada pendingin tuh ditempelin di kulit tuh dingin gitu jadinya. Enak loh. Jadi abis ditempel di kulit minyak gua semua jadinya di situ. Ya, jadinya nanti mungkin kita ada kamera thermal, mungkin kasih sedikit ya nanti ya buat nunjukin kalau ada sedikit pendinginannya. Tapi kalau kipasnya udah dibetak sama anak gua biasanya nggak bisa balik lagi ke studio ini. Dan dia juga ada standnya ya di bawah ya, sekalian buat jadiin gantungan gitu, mungkin bisa ditaruh di meja, bisa kayak gitu. Nah, ini harganya sekitaran 130.000 kemarin gua dapetnya. Agak mahal sih buat kipas angin ya. Tapi memang karena anak gua demen, dan ini juga udah pakai USB Type-C. Katanya baterainya ini 15.000 mAh. Yang gua rasa nggak mungkin sih. Bobotnya juga cukup oke lah gua bilang. Ya, build quality-nya juga not bad sih. Paling ininya aja kita masih copot. Nah, tuh yang si cooler-coolernya ya. Oke. Sip, itu tadi yang terakhir. Oke guys, so itu aja buat mega unboxing di bulan Juli 2024 ini. Semoga videonya seru, semoga cerita-cerita tadi mengandung gelak tawa dan Indomie goreng.
Dan gue lapar banget, masih ada Indomie sedikit di sana dan gue langsung pengen makan. Kasih jempol kalau kalian suka videonya, komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan I'll see you guys. Nama gue Malvin, thank you so much for watching. Ya, in the next video. Bye bye, ciao 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 ciao. Aduh, ini enak sih. Anak gue pasti demen nih. Ini jadi bapak tuh begitu ya.